Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia ya. Walaupun hari ini merah merona ya teman-teman. Ini luar biasa ini hari ini, lengah sedikit sudah tahu-tahu udah ARB ya teman-teman. Pagi itu aku buka itu udah minus ya. Tapi kok setelah season kedua ternyata tambah minus. Ya, terutama untuk saham-saham yang komoditas batu bara ya teman-teman, merah semua. Batu bara, minyak, gas. Nah, yang hijau ini emas nih ya. Antam itu emas, nikel, MDKA juga ini hijau. Walaupun balik lagi ya kena profit taking ya. Karena ini isunya nggak main-main nih teman-teman. Ini isunya adalah resesi global. Jadi kemungkinan banyak investor besar itu yang mengamankan dananya ya, termasuk mungkin ya kita yang sempat untuk keluar dulu mungkin ya, yang penting aman dulu lah. Terutama yang pegang saham pertambangan ya, kayak pertambangan batu bara ya, Adaro, PTBA, ITMG dan lain-lain. Saya Adaro ini termasuk telat ya. Tadi itu seharusnya setelah tembus 3440 itu harusnya udah keluar ya, udah cut loss ya. Tapi karena kesibukan ya, nggak sempat cut loss. Akhirnya baru cut loss di 33 berapa itu tadi, lupa aku. Yang penting cut loss dulu, yang penting mengamankan dana dulu. Untuk besok kita lihat situasinya ya. Kalau seperti ini itu technical analysis sepertinya nggak berguna teman-teman ya, karena memang ini isunya isu global. Jadi isu globalnya itu resesi ya tahun 2023 ya. Mungkin teman-teman yang sudah baca di mana nih, di berita-berita ya, ini IHSG anjlok, terus apa lagi ya, ini yang dari IMF ya, berita dari IMF ya. Ini ngeri ya, ramalan IMF mengerikan ya. Ini ya beritanya ya, ramalan IMF mengerikan, big cap berguguran. Jadi IMF itu meramalkan itu tahun 2023 itu sangat mungkin terjadi ya teman-teman. Termasuk berita penurunan ekonomi di Cina, kemudian ada COVID juga, terus banyak lah. Ini IHSG ditutup anjlok seiring pasar khawatir resesi ekonomi global. Jadi memang resesi ekonomi ya, kita minggir dulu lah. Idealnya begini teman-teman ya, ketika kondisi yang darurat ya. Kalau Adaro kemarin ya teman-teman yang punya Adaro itu kan ARB karena setelah pembagian dividen ya. Seharusnya ketika itu turun lagi kita itu sudah cut loss ya. Seharusnya cut loss. Kalau kita disiplin cut loss misalnya maksimal 5% cut loss itu ya, waktu kumdit itu kita ya langsung antri sell di 5% ya, bukan 2,5 atau 3% itu kan. Antri sell di 5%, saya yakin kalau antri sell 5% tuh masih bisa ya. Kalau toh nggak bisa langsung di pagi, di siangnya itu kan ada kenaikan sedikit, itu ada itu 5%, itu udah kita lumayan ya, sudah dapat dividen 6%, kemudian kurangi 5% ya. Nah, terus kalau ini dibawa turun lagi kan kita bisa average down ya. Nah, kemarin itu untuk average down Adaro ini saya nggak ngira sampai tembus 3440 ya. Kalau nggak ada berita resesi itu paling nggak di atas 3440 itu udah mantul itu Adaro itu.
Tapi karena ada berita resesi ini tembus nih 3440 tembus. Kemungkinan untuk besok kalau masih tembus lagi ke bawah ya teman-teman antri aja di 29 atau bahkan di 2760 ya. Karena ya kita nggak tahu ya ini mau dibawa kemana dulu ya. Apakah ada ini ya penjaganya apa enggak ini untuk Adaro ini. Kalau kita lihat di sini itu ada dijaga di 3280 itu 96.000 ya. Tapi untuk hari ini ya, untuk hari besok kita nggak tahu ya, ada penjaganya lagi apa enggak. Jadi tetap wait and see dulu. Kalau nanti sudah ada pantulan yang dengan volume yang cukup kuat, kemudian ada berita yang bagus, kemungkinan kita bisa masuk ya untuk Adaro ya. Kalau ITMG mana ITMG? ITMG ini sebenarnya sesuai dengan feeling saya ya. Tanpa ada isu resesi pun sebenarnya ITMG itu mau dibawa ke situ ya 37 itu ya. Tapi ini karena ada resesi akhirnya cepat turun di situ 37. Tapi teman-teman kalau mau entry buy lihat dulu ya untuk kondisi pasar besok ya, mungkin masih mencoba di support 37.100 ini ya. Kalau ini tembus 37.100 mungkin akan dibawa ke 36 dan tidak menutup kemungkinan dibawa kembali ke area 31 ya ITMG ini ya, kecuali dia nanti dijaga ya. Karena ini kalau lihat di sini ada dijaga di 37.500 ini teman-teman ITMG. Kalau ini jebol menuju ke 37.200 atau bahkan nanti turun di bawah itu. Jadi wait and see dulu untuk ITMG teman-teman. Nah, ini 36775 ya. Kalau mau nanti masih di atas 36775 kita bisa masuk. Tapi kalau tembus ke situ ke bawah lagi ya udah tunggu di bawah aja dulu. Karena kondisinya tidak memungkinkan ini ya teman-teman. Medco, ini Medco ini minyak ya, harga minyak juga turun. Terus ini di 1075. Kalau teman-teman mau, ini ada pantulan ya, tapi kecil ya pantulannya. Berapa ini paling rendah? 1070. Ini kalau mau Medco ini sebenarnya normal nih teman-teman. Ini mau naik tetapi karena ada isu itu terus nggak jadi. Nah kalau mau nunggu agak sabar tuh di 1010 ya teman-teman untuk Medco ini ya. Jadi itu ya. Terus untuk Adaro yang sudah terlanjur ya masih pegang barangnya nggak sempat cut loss ya sudahlah. Nanti average down aja di bawah ya. Kalau sempat cut loss ya kita tunggu, kita amankan dulu lah cashnya, kita amankan dulu. Dan nanti kalau tanggal 13 Januari itu kan dividennya cair ya, itu bisa nanti untuk beli average down lagi lah Adaro. Tapi saran saya memang saham-saham komoditas ini kan trennya tahun 2023 itu kan sudah mulai reda ya, harga komoditas nggak sebagus tahun 2022. Jadi lebih baik teman-teman mengurangi jumlah porsi saham-saham batubara, bisa pindah ke saham-saham seperti Antam, MDKA. Nah, tapi nunggu koreksi ya, bukan sekarang ya, kondisinya udah naik ya sekarang. MDKA ini naik terus turun. Nah nanti kalau ada koreksi ini ada MDKA di 4.000 nanti bisa masuk ini. 4.000 atau 3.900 bisa masuk. Kalau Antam itu 2000-an lah, 2000 di bawah 2000 cakep lah. Tapi kalau besok langsung naik ya nggak tahu ya, karena ini nggak bisa diprediksi sekarang ini. Nah ini sempat naik di 2100 turun lagi ya Antam. Kemungkinan besok profit taking ini bisa turun ini ya teman-teman.
Oke, itu dulu ya teman-teman, tetap semangat ya. Ya, dalam namanya investasi saham itu kan sangat berisiko, teman-teman memang harus menyiapkan mental ya. Menyiapkan mental, kalau bisa itu disiplin ya. Kalau disiplin stop loss misalnya 5%, ya udah apapun yang terjadi jual gitu kan, sell sahamnya. Jadi kita cuman rugi 5%. Kalau saya juga karena nggak sempat mantau ya akhirnya bobol juga ya. Tadi di minus 10% ya, baru bisa cut loss. Oke, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.